Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ala wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam untuk sahabat sejati sekalian, untuk kita semua. Semoga pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat, lahir maupun batin, tidak kurang satu apa. Sahabat sejati yang sedang dikarunia nikmat berupa sakit, semoga segera disehatkan kembali sehingga kemudian bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya terinspirasi dengan cermin yang kebetulan berada tepat di sisi meja kerja, dan dari cermin ternyata ada sebuah hikmah yang luar biasa untuk kita tafakuri agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari cermin tersebut. Ketika kita berdiri atau duduk di depan cermin, apa yang nampak di cermin adalah pantulan real kondisi yang ada pada kita. Ketika kita tersenyum, pasti bayangan di cermin itu pun menampilkan sosok kita yang sedang tersenyum. Ketika kemudian kita sedang bersedih, cermin pun pasti tidak akan berdusta, pasti akan menampilkan sosok sedih persis apa yang kita tampilkan di wajah kita. Pun ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita tidak nyaman, atau sebaliknya ketika kita bahagia, ketika kita senang, ketika kita bergembira, semuanya persis akan tercermin di cermin tersebut. Jadi itu. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran dalam kehidupan kita? Jadi kalau tadi yang saya ceritakan adalah cermin dalam arti yang sesungguhnya, cermin yang ada pada almari, cermin yang mungkin biasa ibu-ibu atau kita pakai untuk bercermin, cermin yang mungkin ada di HP. Tapi dalam kondisi real, dalam realitas kehidupan, cermin kita yang sesungguhnya adalah orang-orang di sekitar kita. Bisa istri kita, bisa anak kita, bisa rekan sejawat kita, bisa tetangga kita, bisa atasan kita, bisa bawahan kita, dan semua orang yang berinteraksi dengan kita merupakan cermin dari apa yang ada pada kita. Kalau tadi wajah kita kan persis sama dengan apa yang ada di cermin, pun sikap orang lain, respon orang lain, reaksi orang lain terhadap keberadaan kita merupakan cermin bagi kita, kondisi kita seperti itu. Misal, ketika kita tersenyum ke seseorang, pasti orang lain pun akan merespon dengan senyuman pula. Kalau kemudian ada orang yang ketika kita senyum tapi justru dia menampilkan ekspresi sebaliknya, artinya orang tersebut sedang error. Atau boleh jadi senyum kita yang tidak tulus, senyum kita yang ada pamrih, tapi realistiknya, regulernya, bahwa ketika kita senyum atau bahkan ketika kita boncing, ketika kita membungkuk, orang lain pun akan mengekspresikan yang sama. Mereka akan membalas senyum kita pula. Tulus senyum kita, ekspresi mereka pun akan membalas dengan senyum yang tulus pula. Atau sebaliknya, ketika kita menampilkan ekspresi sedih, kita sedang menampilkan mood yang kurang baik kepada siapapun, ekspresi dan perasaan kita itu kita tampilkan, kita ekspresikan, maka orang tersebut pasti akan merespon dengan hal yang sama. Misalkan kita sedang kesal, misalkan kita sedang marah, misalkan kita sedang kecewa, begitu kita keluar, jangan jauh-jauh lah dengan anak istri saja. Ketika bangun tidur ekspresi kita sudah tidak nyaman, maka istri akan merespon hal yang sama. Istri pun akan menampilkan wajah yang penuh pertanyaan, ada apa ini? Kemudian kita bertemu dengan anak-anak pun akan merasa segan kepada kita ketika ekspresi wajah kita tidak menyampilkan keramahan dan kenyamanan. Pun ketika kita keluar rumah, sampai di jalan, di kendaraan, ekspresi kita masih sama, maka orang lain ketika ketemu dengan driver, ketemu dengan teman sejawat pun pasti akan merespon hal yang sama, merasa tidak nyaman.
datang ke kantor, ekspresi kita masih sama, maka itu pun akan tercermin dari bagaimana respon teman-teman kita di kantor terhadap apa yang kita tampilkan. Sebaliknya, ketika dari rumah kita sudah senyum, bangun tidur kita sudah menampilkan wajah yang cerah, maka istri pun akan menyambut dengan ekspresi yang sama, dengan kecerahan, dengan bahagia. Pun ketika kita menegur anak, kemudian bertanya kepada anak, ngobrol, diskusi dan lain sebagainya di ruang makan, di meja makan misalnya, pasti respon positif pun akan terpancar. Kemudian ketika kita keluar, bertemu dengan driver, bertemu dengan rekan sejawat, selama mimik kita enak dipandang, selama wajah kita menampilkan aura yang positif, maka respon positif pula yang akan kita terima. Jadi seperti itu, jangan pernah kemudian kita melempar masalah itu kepada orang lain. Misalkan orang lain menampilkan ketidaknyamanan, itu terimbas dari ketidaknyamanan yang ada dari hati kita. Tidak kemudian kita orang itu emang nggak enak, orang ini mah begini, orang itu mah begitu. Tidak selamanya begitu. Mungkin orang itu bermasalah, tapi selama kitanya bisa menetralisir dengan aura positif kita, insya Allah impact-nya akan positif pula. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun realitasnya, cermin tidak pernah bisa berbohong, seperti juga orang lain tidak akan pernah bisa berbohong terhadap hati kita, terhadap sikap kita. Jadi kalau ada ungkapan dalamnya hati tidak sedalam lautan, itu dalam tanda kutip tidak selamanya benar, karena ternyata hati kita itu sangat dangkal dan mudah diselami. Hati kita kondisinya itu terekspos dari pancaran pandangan kita, dari ekspresi wajah kita, dari tutur kata kita, dari gestur, bahkan gestur kita itu menunjukkan kondisi hati kita. Yakinlah ketika hati kita tidak nyaman, badan kita pun akan terasa pegel, terasa kaku, terasa tidak nyaman. Kemudian senyum kita pun menjadi kaku, menjadi tidak tulus, menjadi tidak nyaman ketika bertemu dengan orang lain. Pandangan kita pun penuh curiga, penuh tanda tanya, penuh penyelidikan kepada orang lain. Belum lagi gestur muka kita, kondisi muka kita ketika hati kita tidak nyaman. Tidak ada orang cantik, tidak ada orang gagah, tidak ada orang ganteng. Secantik apapun wanita, ketika kemudian hatinya sedang bermasalah, maka itu akan kelihatan di wajahnya. Dia tidak lagi cantik. Pun orang yang tampan, yang rupawan, ketika hatinya sedang bermasalah, yakin orang itu tidak akan pernah lagi kelihatan tampan. Jadi apa yang tampil di wajah kita, apa yang terucap dari mulut kita, apa yang terpancar dari saut mata kita, apa yang terlihat dari gestur kita merupakan cermin hati kita, dan itu pasti akan terpantau kepada orang lain, itu pasti akan direspon oleh orang lain dengan hal yang sama. Makanya pastikan hati kita nyaman, pastikan kondisi kita, hati kita positif, insya Allah kita pun akan mendapatkan respon dan reaksi yang positif, dan itu pasti. Hukum cermin itu pasti, tidak ada kemudian cermin menampilkan hal yang berbeda. Kalau ada cermin ajaib yang seperti di film-film, meskipun mukanya jelek jadi cantik, jadi rupawan, itu tidak, itu hanya dongeng. Realitasnya cermin itu persis menampilkan apa yang ada, objek yang nyata. Seperti itu juga rekan kita, seperti itu juga anak istri kita, seperti juga atasan dan bawahan kita akan menampilkan respon dan reaksi sama dari apa yang terpancar dari hati kita. Maka berhati-hati dengan hati, karena hatilah yang kemudian menunjukkan siapa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.